Di sesi ini saya mau sharing terkait the power of big passion, the power of spirit after sales but failure. Maksudnya apa ya? Maksudnya bagaimana menguatkan diri kita ketika kita melakukan suatu aktivitas di dalam hal aktivitas sales. Sebagai contoh kita sedang melakukan aktivitas pendampingan di lokasi, kita telah melakukan aktivitas prospek hingga menemukan leads, kemudian kita masuk ke daftar sebagai calon customer kita melalui tahapan-tahapannya. Kita banyak sekali strategi mengenai tahapan itu. Nah, saya ingin membagikan suatu pengalaman saya sebagai seorang praktisi sales properti. Ada satu kisah dalam satu kasus, ya, kurang lebih jarak tempuh di dalam sehari ya, mendampingi calon customer dalam hal ini kurang lebih 100 km ya. 100 km jarak rumah saya itu secara jarak ya kurang lebih 37 km ditempuh di dalam kadang pernah 3 kali, bahkan di lokasi yang berbeda-beda ya, hitung-hitungan lah sekitaran 100 kilometeran lah dalam sehari. Nah, itu suatu hal yang saya anggap di awal sebagai semangat yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena pertama ada rasa syukur di dalam diri saat telah mendapatkan calon user dan saya dampingi, dan kami jelaskan secara detail apa saja yang ada di lokasi, baik itu dari segi project knowledge-nya, dari segi legalnya, dari segala macamnya yang sifatnya benefitnya lah kepada calon customer ya. Itu telah kita sampaikan di sana. Dan apa yang terjadi? Alhasil, alhamdulillah, sekian penolakan, saya katakan itu penolakan karena bahasanya belum minat, belum cocok lokasi, banyak pertimbangannya yang kita angkat itu sebagai sesuatu hal yang tidak relevan lah dengan apa yang kita gali di awal. Tetapi itu menjadi passion, itu menjadi spirit bagi saya, bagaimana melihat sisi kegagalan itu sebagai alternatif untuk bangkit dari jarak yang ratusan kilometer. Bayangkan ratusan kilometer, main-main itu bukan sesuatu hal yang kita anggap bahwa ya harus mundur kayak gitu. Jangan sekali-kali mundur. Nah, ada banyak kisah yang saya ingin sampaikan di jalan yang membuat saya semangat di jalan. Saya katakan bahwa saya adalah orang yang paling awam dalam hal bagaimana menata kehidupan ini di serpihan hijrah, proses transisi hijrah saya di sini sebagai ex-bank. Jadi sebelumnya saya adalah seorang praktisi perbankan di salah satu bank BUMN. Semangat saya tentunya akan saya share kenapa saya sangat bersemangat di jalan ya, dengan kondisi mungkin secara transportasi barangkali tidak seperti teman-teman yang lain ya, karena saya sangat suka dengan kendaraan yang kendaraan yang sifatnya lama. Saya mungkin bisa perlihatkan kepada sahabat sekalian. Ini dia. Ini motor jadul tahun 70-an ya, Honda 70. Itu yang selalu menemani saya di jalan. Tetapi dari segi benda motornya, karakter yang ingin saya sampaikan mungkin itu ciri khas saya ya, suka dengan kondisi
lawas, kondisi tua kayak gitu. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Dia menguatkan saya itu tadabbur. Setiap sekali saya mengendari kendaraan itu, saya selalu berpikir, saya selalu berusaha bagaimana khatam suatu surah di perjalanan. Surah-surah pendek saja nggak apa-apa, mulai dari surah apa saja ya. Saya anggap itu mudah. Allah berikan ke hati saya hafalan. Akhirnya dari setiap kali saya melakukan aktivitas pendampingan itu, alhamdulillah di jalan saya merotol, terus dengar merotol, apa juga saya dikit-dikit hafal. Itu yang menjadi intisari kenapa saya kuat di jalan, kenapa saya merasa bahwa aktivitas di jalan itu adalah aktivitas di mana kita selalu menggunakan waktu untuk membaca Quran. Barangkali ayat yang populer yang sering saya hafalkan di jalan ya, mungkin saya bisa sharing kepada teman-teman sahabat kita semua. Mohon maaf kalaupun juga secara makhraj, secara tartil belum benar, tetapi saya akan berusaha untuk selalu memperbaiki, karena itulah yang menjadi bacaan favorit saya di jalan ya sahabat ya. Daiman benar. Baik, begini bunyi ayatnya di Al-Quran surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محصورا وانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مدحورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبسر تبسيرا إن المبسرين كانوا إخوان الشياطين وكانوا الشيطان لربه كفورا. Sadaqallah, masyaallah. Afan kan ada kan sebagian ayat yang mungkin astagfirullah tapi yang keliru, insyaallah kita sampai ke bawah ayat itulah yang dia di jalan selalu saya baca.
Semoga ini menjadi inspirasi bagi saya sebagai seorang praktisi sales di lapangan dan menjadi suatu kebanggaan, insyaallah. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi